Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai permutasi, kombinasi, serta distribusi probabilitas. Adapun beberapa pokok bahasan dari pertemuan kali ini selain daripada permutasi kombinasi, nanti kita akan lebih mendalam dari distribusi probabilitas, di antaranya dari unsur diskrit dan distribusi probabilitas kontinus. Nah, mengenai pokok bahasan yang pertama mengenai permutasi, di mana dapat diartikan sebagai susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan tata susunannya atau urutannya. Nah, adapun formula untuk penghitungan permutasi yang mana disebutkan dengan P X NX, di mana N adalah jumlah dari observasi, X adalah banyaknya kejadian, di mana N faktorial dibagi dengan N kurangi X faktorial. Sebagai ilustrasi, sebagai contoh dari penghitungan permutasi di sini, misalkan berapa banyak susunan dua paslon atau banyaknya susunan dua paslon yang didapat atau dibentuk dari orang dengan inisial A, B, dan C. Untuk nilai N atau jumlah observasi yang kita amati di sini berarti dari banyaknya orang, yang berarti yang berjumlah 3, sedangkan banyak kejadian atau dalam susunan paslon yaitu 2. Sehingga untuk permutasi dapat ditulis dengan 3 faktorial dibagi dengan 3 min 2 faktorial, sehingga diperoleh 3 faktorial dikurangi 1 faktorial, dimana 3 kali 2 kali 1 faktorial ini dapat dikurangi dibagi, kita coret-coret hilang, sehingga nilainya hanya menjadi 3 kali 2 yaitu 6, yaitu nilai permutasi, dimana permutasi tadi adalah dengan memperhatikan tata susunannya, sehingga baik dibolak-balik itu tetap kita hitung, sehingga diperoleh susunannya dari si ABC, yaitu AB, kemudian AC, BC, BA, CA, dan CB. Perhatikan di sini AB dan BA meskipun ini sama-sama dua pasangan calon, meskipun susunannya berbeda. Ini penghitungan atau susunan urutan dari permutasi. Nah, bagaimana kalau menurut kombinasi? Nah, untuk kombinasi di sini merupakan gabungan dari beberapa objek atau dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan tata susunannya. Jadi dalam menyusun susunan di sini tidak memperhatikan urutannya. Nah, dapat dirumuskan untuk kombinasi yang dinotasikan dengan C, NX, di mana N ini adalah jumlah observasi atau yang diamati, atau X di sini adalah jumlah kejadian, sehingga diperoleh rumus N faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial. Sebagai ilustrasi, kita ambilkan contoh dari ilustrasi yang pertama tadi mengenai paslon, yang dua pasangan paslon yang dapat dibentuk dari 3 orang dengan inisial A, B, dan C. Nah, untuk kombinasi di sini dengan rumus tadi kita dapat peroleh bahwa 3 faktorial dibagi 2 faktorial 3 min 2 faktorial, sehingga diperoleh nilai 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial. Kita bisa menuliskan 3 dikali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Nah, 2 faktorial ini bisa kita coret, yang berarti habis tinggal 3, sehingga untuk susunan dari kombinasi ini dapat dibentuk sebanyak 3, yaitu AB, AC, dan BC. Nah, yang menjadi perbedaan pada
kombinasi dan permutasi, yaitu pada tata atau urutan atau susunannya. Ya, kalau tadi bisa dibolak-balik dan itu tetap dihitung, tapi kalau pada kombinasi tidak dapat dihitung ya. Jadi tetap hanya satu, walaupun AB BA itu dihitung hanya satu. Nah, ini tadi yang perlu diingat terkait perbedaan antara permutasi dan kombinasi terkait susunannya, di mana permutasi memperhatikan urutan sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Sebagai contoh tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk susunan AB dan BA, maaf ini AB dan BA ya. Jadi itu dihitung satu kalau untuk kombinasi, sedangkan kalau untuk permutasi ini dihitung dua meskipun urutan orang ini kebalik. Berikutnya, pokok bahasan yang kita bahas adalah mengenai distribusi probabilitas. Apa yang dimaksud dengan distribusi probabilitas itu yang dapat diartikan sebagai susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa, atau dapat diartikan juga merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Distribusi probabilitas dibedakan menjadi dua, diskrit dan continuous. Untuk diskrit sendiri ini merupakan variabel atau nilai yang tidak dapat dipecah atau utuh, sedangkan continuous ini kebalikan dari diskrit yang berarti merupakan bilangan atau variabel yang bisa dipecah. Nah, tentunya tidak semua pokok bahasan pada distribusi probabilitas kita bahas. Nah, untuk distribusi probabilitas diskrit kita akan hanya membahas mengenai binomial dan Bayesian. Lalu untuk continuous kita akan membahas mengenai distribusi normal atau normal. Nah, mengenai distribusi probabilitas diskrit untuk binomial, karena ada kata B ya, ada B yang berarti 2, sehingga setiap percobaan itu menghasilkan dua hasil kejadian, yaitu probabilitas kejadian sukses dan gagal, dimana sebagai contoh misalkan selain daripada ada kata sukses dan gagal, kalau kita berbicara probabilitas diskrit binominal untuk kelahiran anak berarti laki-laki perempuan, transaksi saham itu berarti jual beli. Lalu kalau misalkan perkembangan dari suku bunga bisa naik turun. Nah, tentunya dari ciri distribusi probabilitas diskrit binominal ini untuk eksperimen itu terdiri dari sejumlah percobaan yang sama. Nah, hasil dari kejadian ini dari distribusi binomial, hasil kejadian bersifat independen, yaitu satu hasil dari eksperimen tidak mempengaruhi hasil eksperimen yang lain ya. Masih ingat dari ciri atau aturan main dari probabilitas, yaitu independen. Nah, distribusi binomial ini bisa juga atau kadang disebut juga distribusi Bernoulli karena penemunya adalah bernama James Bernoulli. Untuk memberikan gambaran terkait distribusi probabilitas binomial ini, yang mana dapat dirumuskan P probabilitas dari X kejadian sama dengan kombinasi dari jumlah observasi terhadap kejadian, yaitu X ya, N itu jumlah observasi, X itu kejadian, dikalikan dengan probability kejadian sukses, pangkat banyaknya kejadian dikali 1 min P, ini menunjukkan probabilitas kejadian gagal. Ingat binomial tadi, dimana probabilitas kejadian itu dianggap sebagai sukses dan gagal, dua itu ya. Lalu pangkat N min X. Nah, sebagai contoh misalkan di sini diilustrasikan dalam ilustrasi yang kedua ada 6 penerbangan untuk rute dari Yogyakarta menuju Medan, di mana setiap harinya ya ada 6
penerbangan yang menujukan atau melayani rute Yogyakarta Medan. Untuk probabilitas kejadian sukses itu sebesar 25%. Ya, dapat diartikan pula 25% dari penerbangan ini mengalami keterlambatan tiba di Medan. Lalu pertanyaannya, berapa probabilitas tidak ada penerbangan terlambat? Yang berarti X sama dengan 0 ya. Lalu berapa probabilitas 2 penerbangan terlambat? Yang berarti X sama dengan 2. Lalu berapa probabilitas paling banyak 3 penerbangan terlambat? Paling banyak berarti maksimal 3, berarti bisa 0, 1, 2, 3 penerbangan yang terlambat. Nah, berarti kurang dari sama dengan 3 untuk X-nya. Lalu untuk pertanyaan keempat, berapa probabilitas paling sedikit 4 penerbangan terlambat? Berarti minimal 4, maksimal berapa? Ingat di sini hanya ada 6 penerbangan setiap harinya. Yang berarti karena di sini probabilitas paling sedikit 4 penerbangan, berarti dimulai dari 4, 5 dan 6. Batasannya adalah ini 6 ya, karena hanya ada 6 kali penerbangan di tiap harinya. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, berarti probabilitas dari distribusi binomial dengan penghitungan tersebut adalah P X sama dengan 0, di mana C ini adalah menunjukkan kombinasi ya, 6 faktorial dibagi dengan 0 faktorial dikali 6 min 0 faktorial 6 per 0, sehingga nilainya 0 dalam rumus atau ketentuan itu berarti 0 faktorial itu bernilai 1 menurut definisinya ketentuan ya, sehingga di sini bernilainya 1. Begitu juga ini 0,25 pangkat 0 bernilai 1. 1 kurangi 0,25 berarti 0,75 pangkat 6 diperoleh hasil 0,1780, sehingga hasil perkalian 1 kali 1 kali 0,1780 diperoleh nilai untuk probabilitas tidak ada penerbangan terlambat yaitu sebesar 0,1780. Nah, bagaimana hasil untuk penerbangan dengan probabilitas 2 penerbangan terlambat yang berarti X sama dengan 2, yang berarti bisa kita lihat untuk nilai kombinasi C62 ya. Di sini nilainya ada 15 diperoleh dari 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial, sehingga diperolehlah nilai 15. Lalu 0,25 pangkat 2 0,0625 dikali hasil dari 1 kurangi 0,25 itu adalah 0,75 pangkat 4 ya, 6 kurangi 2 berarti 4, diperoleh nilai 0,316406, sehingga probabilitas 2 penerbangan terlambat untuk X sama dengan 2 adalah 0,2966. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, paling sedikit berarti maksimal 3. Di sini dituliskan berarti X kurang dari sama dengan 3, berarti harus kita hitung satu persatu lalu kita jumlahkan untuk nilainya. Mulai dari X sama dengan 0, kejadian sama dengan 0 yang sudah kita cari tadi nilainya 0,1780. Lalu untuk X sama dengan 1 ya, yang diperoleh nilai sama dengan 0,3560. Lalu X sama dengan 2 sama seperti tadi yang sudah kita hitung ya, yaitu nilainya 0,2966. Lalu X sama dengan 3 itu 0,1318, sehingga diperoleh hasil untuk probabilitas paling banyak 3 penerbangan terlambat adalah 0,9624. Nah, bagaimana kalau untuk pertanyaan keempat, yaitu berapa probabilitas paling sedikit 4 penerbangan terlambat? Ya, ingat di sini paling sedikit 4, paling banyak yaitu 6. Karena apa? Ada batasannya bahwa setiap hari itu hanya ada 6 penerbangan yang melayani rute Jogja Medan. Rumusnya sama seperti yang sebelumnya tadi. Hanya saja ini untuk X sama dengan 4, X sama dengan 5, X sama dengan 6, sehingga diperolehlah nilai 0,0376. Nah, ini bisa juga kita cari dengan rumus, yaitu 1 dikurangi P dari probabilitas paling banyak 3 penerbangan terlambat tadi.
ya, yaitu sebesar 0,9624. Jadi 1 dikurangi 0,9624 hasilnya sama, yaitu 0,0376. Nah, itu tadi contoh penghitungan secara manual. Nah, bagaimana kita menghitung dengan menggunakan Microsoft Excel? Ini bisa untuk distribusi probabilitas diskrit yang binomial atau Bernoulli, ya, distribusi Bernoulli. Saya buka Microsoft Excel-nya dulu. Nah, seperti ini. Untuk X sama dengan 0, ya, untuk probabilitas X sama dengan 0, ya, kejadian sama dengan 0, berarti kita bisa masuk ke tab formula untuk rumus dari binomial distribution, ya, yaitu kita masuk ke tab formula, lalu more function statistical, ya, kita pilih binom distribution, binom.dis, yang berarti ini adalah binomial distribusi probability. Oke, muncul kotak dialog, tinggal kita isikan number di sini menunjukkan probability dari kejadian. Karena P sama dengan X sama dengan 0, ya, berarti tidak ada penerbangan yang terlambat, sehingga number di sini kita isikan 0. Lalu trial di sini adalah jumlah dari observasi, atau dalam hal ini berapa banyak penerbangan tiap harinya, yaitu sebanyak 6. Probability ini adalah dari kesuksesan dari percobaan yang dilakukan, ya. Di sini adalah 0,25 atau 25% dari probabilitas yang sukses tadi, nilai P-nya, ya, P kecilnya tadi. Lalu kumulatif di sini, nah, ini yang perlu diperhatikan. Kita bisa isi false apabila merupakan probability dari mass function, ya. Jadi nilai kejadian pasti atau probability yang terjadi dari suatu kejadian itu. Misalkan tadi contoh kita adalah tidak ada penerbangan terlambat, yang berarti X sama dengan 0, berarti kita pilihnya adalah false, ya. Nah, kapan kita memilih untuk true, ya, seperti soal contoh kasus yang ketiga tadi, paling banyak 3 penerbangan, yang berarti adanya kumulatif, fungsi dari distribusi kumulatif, ya, yang menunjukkan probabilitas paling banyak atau paling sedikit angka yang terjadi. Nah, itu berarti kita pada kumulatif, untuk logical value-nya kita isikan true. Kalau misalkan untuk contoh kasus yang nomor 3 tadi, paling banyak 3 penerbangan terlambat, ya. Nah, untuk kasus kita di sini, penghitungan pertama adalah kejadian sama dengan 0, yang berarti tidak ada penerbangan yang terlambat. Nilainya perhatikan 0,1779. Kita oke, ya. Nah, kita buat 4 angka di belakang koma, nilainya sama, ya, nilainya sama. Nih, 0,1780. Nah, untuk probability yang kedua, yaitu P, untuk kejadian sama dengan 2, ini berarti sama, ya, yaitu kita pilih formula more function statistic binomial distribution probability. 2 kejadian, nomor kita isikan 2 dari 6 penerbangan rute tiap harinya, dengan peluang kesuksesan 0,25%, ya, dengan tingkat kegagalan 0,25%, ya. Lalu kumulatifnya berarti kita sama false, ya, nilainya perhatikan, saya klik OK, 0,2966, sama dengan hasil penghitungan kita secara manual. Ini kembali lagi ke Microsoft Excel. Nah, bagaimana kalau untuk kasus dengan nilai kejadian kurang dari sama dengan 3, satu seperti ini, yang berarti maksimal 3. Ini kita masuk ke tab formula function statistical. Nah, karena itu ada range jarak
adanya fungsi distribusi kumulatif ya, paling banyak paling sedikit berapa kejadian, sehingga kita makainya menggunakan yang ini, binomial distribution range. Berapa kali percobaan atau dalam hal ini penerbangan dalam sehari, yaitu 6. Berapa probability dari kesuksesan dari suatu percobaan itu, yaitu 25% atau 0,25. Untuk jumlah kejadiannya, karena ini kurang dari 3, berarti mulai dari 0 maksimal 3, seperti ini ya. Oke, nilainya adalah 0,9624, sama ya. Nah, bisa juga ini dicari dengan formula more function statistical binomial distribution. Pada number ini kita ketikkan 3, trialnya 6, probability-nya 0,25 ya, 25% tadi. Nah, pada logical value-nya tidak kita pilih false, melainkan kita pilih true yang menunjukkan fungsi distribusi kumulatifnya tadi, yaitu kemungkinan atau peluang bahwa penerbangan itu terlambat 0 sampai 3 kali, maksimal 3 ya. Oke, hasilnya sama saja dengan yang distribution binomial distribution range tadi. Nah, bagaimana kalau dengan probabilitas untuk kejadian keterlambatan lebih dari 4? Nah, rumusnya sama seperti yang ketiga, yaitu formula more kita menggunakan statistikal yang binom dot dis range ya. Trialnya tadi ada 6 penerbangan, 0,2 untuk probabilitas kejadian suksesnya. Lalu nah ini batasnya berapa? Sama dengan 4 ya, paling kecil. Maksimal berapa? 6. Karena apa? Sehari tadi ada 6 kejadian atau penerbangan ya. Oke, ini nilainya. Baik, bisa juga dihitung dengan rumus yang tadi, sama dengan 1 dikurangi dengan kejadian yang maksimal 3 kali keterlambatan, hasilnya sama. Nah, ini contoh cross check penghitungan terkait distribusi probabilitas diskrit untuk binomial atau distribusi Bernoulli. Lalu saya kembali lagi ke PowerPoint. Nah, kita sudah meng-cross check, menghitung, membandingkan ya. Nah, sekarang ada juga terkait untuk binomial probability ya, distribution, dimana untuk mencari nilai rata-rata distribusi probabilitas binomial dapat digunakan formula rata atau rata-rata mu di sini sama dengan X ya. E dalam kurung X ini adalah expected value, nilai harapan atau nilai yang diharapkan, sama dengan N kali P. N adalah jumlah observasi ya, P adalah probabilitas kejadian sukses. Berarti rata-ratanya berapa? Yaitu N-nya tadi 6 ya. Kalau misalkan kita contoh kasus dari ilustrasi penerbangan untuk rute Jogja Medan dikali 0,25. Berapa itu berarti? 6 dikali 0,25 ya. Lalu nih 1,5 ya rata-rata ya. Lalu untuk menghitung varians ya, di sini dirumuskan dengan N kali P kali N min P. 1 min P ini masih ingat ya, ada atau menunjukkan kejadian yang gagal ya, probabilitas kejadian gagal. Berapa nilainya?
Berarti 6 dikali 0,25 dikali 0,75. 0,75 diperoleh dari 1 dikurangi 0,25, sehingga diperoleh varian 11,125. Sedangkan untuk simpangan bakunya pada distribusi probabilitas binomial yang dihitung dari akar, ya, akar dari varian, ya, yaitu akar dari 1,125 yaitu 1,06066. Itu tadi pembahasan dari distribusi probabilitas diskrit binomial. Nah, masuk ke bahasan berikutnya masih dari distribusi probabilitas diskrit, yaitu Bayesian, di mana maksud dari probability distribution discrete Bayesian ini adalah sama pengertiannya dengan binomial, hanya saja perbedaannya pada sifat kejadian dari si eksperimen yang bersifat kontinus, seperti periode waktu tertentu, baik maupun jarak, area, bahkan volume. Nah, sifat dari distribusi Bayesian di sini adalah variabel random, adalah jumlah kejadian yang terjadi di dalam interval tertentu. Itu. Lalu sifat yang berikutnya adalah interval. Di sini yang dimaksud adalah intervalnya independen. Lalu probability suatu kejadian adalah proporsional terhadap panjangnya interval, ya, ini berarti tergantung dari interval. Untuk distribusi Bayesian ini disebut juga sebagai distribusi peristiwa yang jarang terjadi atau distribution of rare event, di mana distribusi kemungkinan dari variabel acak diskrit itu, ya. Nah, untuk distribusi Bayesian ini dianggap sebagai pendekatan pada distribusi binomial, dengan catatan apabila nilai observasi atau percobaannya atau n-nya itu adalah besar, sedangkan probability-nya atau kesuksesan dari probability-nya itu sangat kecil. Nah, berbicara mengenai probability untuk discrete Bayesian ini dapat dirumuskan dengan probability dari suatu kejadian X rata-rata mu pangkat X kali E min mu dibagi X faktorial atau kejadian. E di sini sudah ditetapkan di mana nilainya adalah 2,718, di mana X adalah jumlah kejadian sukses, ya. Lalu untuk mencari rata-rata dapat dicari dengan mu sama dengan n kali X, jumlahnya percobaan atau jumlah observasi dikalikan dengan jumlah panjangnya kejadian. Untuk mencari varian di sini sama, ya, masih n kali X juga. Lalu sebagai ilustrasi contoh dalam penghitungan probability discrete, misalkan sebuah bank syariah buka hari Senin sampai Jumat, ya, berarti 5 hari dari jam 8 sampai dengan sore jam 4. Rata-rata kedatangan nasabah yang melaporkan adanya keluhan soal kartu ATM adalah 5 orang per jamnya. Jadi ada 5 orang per jam, itu ada 5 orang dalam kejadian ini. Nah, pertanyaannya, berapa probabilitas tidak ada nasabah yang datang, yang berarti X sama dengan 0, ya. Lalu berapa probabilitas 2 nasabah datang, berarti X sama dengan 0. Lalu berapa probabilitas paling tidak 2 nasabah datang, paling tidak berarti minimal, ya, minimal itu 2, 3 dan seterusnya. Nah, lalu pertanyaan yang keempat, berapa probabilitas paling banyak 2 nasabah datang?
paling banyak berarti maksimal 2. Kalau yang C tadi minimal 2, kalau yang D ini maksimal 2. Nah, adapun untuk jawabannya adalah untuk X sama dengan 0 yang berarti mu rata-ratanya tadi adalah 5 orang per jamnya, yang berarti 5 pangkat 0 kali 2,178 kali pangkat pangkat min 5 ya dibagi 0 faktorial. Ingat 0 faktorial itu nilai 1, berarti cukup penghitungan dari 1 dikali dengan 2,183 pangkat min 5 diperoleh nilai 0,0067. Nah, itu untuk jawaban pertanyaan dengan tidak ada nasabah yang datang. Berapa probabilitas untuk X sama dengan 0? Lalu untuk X sama dengan 2 berarti 5 pangkat 2 dikali 2,718 pangkat min 5 dibagi 2 faktorial, yang mana hasilnya adalah 0,0842. Ini untuk probabilitas 2 nasabah yang datang. Lalu untuk paling tidak 2 berarti paling sedikit 2 nasabah yang datang. Ini berarti X lebih dari 2, di mana dapat dicari dengan rumus ini 5 pangkat 1 ya, yang berarti tadi rata-rata kedatangan tadi pangkat 1 ini untuk probabilitas 1 nasabah yang datang kalikan 2,18 pangkat min 5 dibagi 1 faktorial hasilnya 0,0337. Lalu berikutnya kalau misalkan mencari untuk jumlah nasabah sebanyak 2 ya, ini bisa kita lihat, kita bisa cari, tinggal kita jumlahkan saja sehingga diperoleh untuk nilai dari jumlah nasabah yang datang paling sedikit 2 yaitu 0,95986 ya, ini nilainya. Ini cara penghitungannya. Lalu untuk probabilitas paling banyak 2 nasabah yang datang, paling banyak berarti 0 sampai dengan 2. Bisa kita lihat untuk penghitungan formulasinya. Tadi kita sudah dapat nilainya pada saat nasabah tidak ada yang datang untuk melakukan keluhan, yaitu nilainya 0,0067 tambah untuk seadanya probabilitas 1 nasabah yang datang yaitu 0,0337. 2 nasabah, probabilitas 2 nasabah yang datang adalah 0,0842, sehingga cukup dijumlahkan nilainya diperoleh untuk probabilitas paling banyak 2 nasabah yang datang yaitu 0,124. Itu tadi nilai penghitungan secara manual. Nah, bagaimana penghitungan dengan menggunakan Microsoft Excel ya? Nah, ini saya berpindah ke Microsoft Excel. Saya akan mencontohkan untuk yang adanya 2 nasabah ya yang datang, yang berarti saya tuliskan di sini untuk P X sama dengan 2. Ini penghitungan menggunakan distribusi continuous ya, formula more function statistikal, berarti kita cari yang Poisson ya, distribution PPPP ya, cari. Nah, ini Poisson distribution. Nah, X berapa kejadian 2, probabilitas 2 nasabah datang, tentunya untuk menyampaikan keluhan tadi ya. Rata-rata berapa? 5 tadi. Lalu sama, karena ini bukan merupakan probabilitas dari
Poisson yang kumulatif ya. Berarti kita ketikkan false. Ya, nilainya adalah ini 0,0842, sama seperti hasil dari penghitungan manual kita tadi untuk P sama dengan 2 ya. Ini kejadian banyak, ini probabilitas 2 nasabah yang datang 0,0824. Nah, saya contohkan lagi untuk probability nasabah ya, untuk apa namanya 2 ya, 2 atau lebih ya, paling banyak 2, berarti paling banyak 2, banyaknya probabilitas paling banyak 2 nasabah, poin D, yaitu dimana kita bisa lihat nilainya adalah 0,124. Saya contohkan yang D saja ya, yang berarti P sama dengan paling banyak, berarti kurang dari sama dengan 2. Nah, ini kita pilih formula more function statistical PB Poisson distribution. Nah, ini kita pilih berapa, berarti 2 ya, mixnya 5. Nah, di sini kita tidak lagi mix and true karena ini kumulatif ya, 0, 1, 2. Kemungkinan probabilitas dari nasabah yang datang ya, sehingga di sini karena nilai dari kumulatif sehingga kita ketikkan true. Ini hasilnya 0,1247, hasilnya sama ya, 0,1246. Mirip ya, hampir mirip, tidak masalah, hanya perbedaan 1 angka di belakang koma. Nah, itu tadi pembahasan mengenai distribusi probabilitas diskrit, binomial dan Poisson. Nah, ini kita akan lanjutkan ke video yang berikutnya untuk pembahasan mengenai distribusi probabilitas continuous untuk distribusi normal.